Bab 105. Tiba-tiba istriku cuek. Siangnya setelah melakukan meeting Bima dibuat hampir gila oleh tingkah Dewa. Bagaimana mana tidak, Dewa yang terus marah-marah tidak jelas kepada para staf kantor yang melakukan meeting. Alhasil meeting tersebut ditutup dengan keputusan yang masih belum jelas, lantaran yang berwenang mengambil keputusan sedang tekanan batin dan tidak bisa mengambil keputusan dengan baik dan benar. Bima memutuskan keluar dari ruangan Dewa dengan mengacak-acak rambutnya frustasi. Bisa gila lama-lama ia menghadapi tingkah bosnya itu. Bagaimana tidak frustasi? Setelah keluar dari ruangan meeting, bukannya menyelesaikan pekerjaan yang terbengkalai, Dewa justru menangis dengan menelungkupkan tubuhnya di atas sofa. Meraung-raung memanggil nama Mami, membuat Bima begitu ingin melempar sahabatnya itu dari lantai atas. Sumpah demi apapun Dewa lebih baik bersikap arogan seperti biasanya, daripada menangis seperti bocah yang ditelantarkan oleh orang tuanya. Namun tiba-tiba Bima dikagetkan dengan teriakan seseorang, sontak ia langsung menatap orang tersebut, lalu ia kembali menghela nafasnya dengan kasar. Bertambah lagi personil orang gila di kantor ini. Lihat saja sebentar lagi pasti suasana ruang kerja Dewa akan bertambah ramai dengan kedatangan orang-orang itu. Hai, what's up bro? What's up bro? Teriak Diki dengan keras, Bima hanya menampilkan senyum sekilasnya untuk menjawab sapaan Diki. Bukan ia tidak suka dengan kedatangan ketiga sahabat Dewa itu, hanya saja ia sering merasa jengkel dengan Dewa yang pasti akan mengabaikan pekerjaannya dan lebih memilih bergosip dengan ketiga sahabatnya itu, berbincang ngalor ngidul tidak jelas dan tidak tahu waktu. Lo kenapa Bim? Kusut banget perasaan. Tanya Firza yang melihat penampilan Bima yang acak-acakan dan seperti orang sedang terlilit utang besar. Kalian lihat sendiri saja di dalam. Gue mau menyelesaikan pekerjaan gue yang sudah menggunung. Seru Bima lalu meninggalkan Diki, Firza dan juga Gary ke ruang kerjanya. Biarlah mereka melihat sendiri tingkah sahabat tercintanya itu. Kenapa tuh orang? Tanya Diki menatap aneh Bima. Firza dan Gary mengedikan bahunya tanda tidak tahu. Ketiga orang itu lantas langsung memasuki ruangan Dewa tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu. Memang sudah menjadi kebiasaan mereka main nyelonong seperti itu. Samar-samar mereka mendengar orang menangis. Ketiganya saling pandang kala tidak mendapati seorang pun di ruangan Dewa. Bagaimana mereka akan melihat, jika Dewa meringkuk di atas kursi yang membelakanginya, sehingga tidak terlihat dan hanya mendengar suara isak tangisan. Dengan langkah cepat ketiga orang itu lantas mendatangi sumber suara yang mereka dengar. Ketiga orang itu sontak kaget bukan main kala melihat Dewa meringkuk dan menangis seraya memanggil-manggil nama Mami. Ini adalah kali pertama ketiga orang itu melihat Dewa yang menangis menyedihkan seperti itu. Diki dengan kurang ajarnya langsung terbahak-bahak melihat Dewa yang menangis seperti itu. Buahaha. Dewa lo kangen sama emak lo ya? Sampai nangis seperti. Diki dengan tertawa terbahak-bahak yang mengira Dewa kangen dengan ibunya sampai menangis kejer seperti itu. Memang mereka belum mengetahui panggilan sayang Dewa dan Feli. Firza dan Gary hanya menatap Dewa bingung, mengabaikan Diki yang tertawa seperti orang gila. Dewa yang mendengar suara Diki seketika ia bangkit dan segera menghapus air matanya. Sumpah demi apapun Dewa merasa malu bukan main, ketiga temannya itu memergokinya menangis seperti ini. Kalian ngapain di sini? Ketusnya dengan masih sesenggukan. Wajah pria itu terlihat pucat dan berantakan. Wah. Wajah lo pucat banget, lo kena tipes. Diki langsung menghentikan tawanya dan menjadi khawatir saat melihat wajah Dewa yang terlihat begitu pucat. Gary langsung memeriksa dahi Dewa dengan punggung tangannya.
Dan ia lantas terkejut saat merasakan panas. Wah, lo demam? Panas banget ini. Ujar Gary dengan panik. Gue gak apa-apa. Lirih dewa dengan wajah pucat yang semakin terlihat jelas dan membuat ketiga orang itu langsung panik. Firza langsung keluar memanggil Bima, untuk menanyakan ada apa sebenarnya dengan dewa. Dewa, sebaiknya kita ke rumah sakit. Ujar Diki menatap serius dewa. Enggak mau, gue cuma mau mami. Sahutnya lirih. Dengan wajah yang sudah keluar keringat dingin dan tubuhnya yang gemetaran menggigil kedinginan. Bima langsung berlari ke dalam ruangan dewa ketika mendengar sahabatnya itu sakit. Ya ampun dewa, kamu kenapa? Bima tertegun saat merasakan suhu tubuh dewa yang begitu panas. Belum lagi keringat dingin yang terus keluar dengan tubuh yang menggigil. Gue mau mami. Lirih dewa yang langsung tidak sadarkan diri. Keempat orang langsung berteriak serentak memanggil nama dewa. Bima mencoba mengguncang-guncang tubuh dewa, mencoba membuat pria itu sadar. Namun, nihil, tubuh dewa tidak bergerak sedikitpun. Dengan cepat mereka membawa dewa ke rumah sakit terdekat. Keempat orang itu begitu khawatir dengan kondisi dewa, pasalnya mereka tidak pernah mendapati dewa seperti ini. Gary menyetir mobil dengan kecepatan sedikit tinggi, ia begitu mengkhawatirkan keadaan dewa yang tidak sadarkan diri itu. Bim, sebaiknya kita hubungi maminya dia, dari tadi dewa manggil-manggil maminya terus. Siapa tahu dewa kangen dengan maminya di Bandung. Ujar Diki yang duduk di sebelah Gary. Lah masih mengira jika dewa merindukan ibunya. Bima langsung tersadar, ia dengan cepat langsung menghubungi maminya dewa, namun bukan ibunya dewa. Tetapi mami kesayangan dewa tak lain adalah istri tercintanya. Namun ponsel milik Feli tidak bisa dihubungi. Sepertinya ponsel Feli tidak aktif. Bima memutuskan menghubungi kekasihnya untuk menjemput Feli ke tempat kerjanya. Dewi yang mendengar kakaknya sakit sampai tidak sadarkan diri langsung syok dan panik. Tanpa memikirkan kuliahnya yang masih belum selesai, Dewi langsung mendatangi Feli ke tempat kerja kakak iparnya itu. Mami yang dimaksud dewa itu bukan Tante Arumi. Tetapi itu panggilan untuk Feli. Jelas Bima ketika Diki menatapnya. Buset. Gue kira emaknya. Selang beberapa menit, mobil mereka sudah sampai di rumah sakit. Dewa langsung dimasukkan ke ruang UGD untuk diperiksa. Sedangkan keempat laki-laki tampan itu menunggu di depan ruangan UGD dengan resah. Bab 106. Di sisi lain, Feli yang baru saja keluar dari studio foto bersama Nessa hendak makan siang bersama pun dibuat heran, saat melihat seorang security berlari mengejar seorang gadis yang juga sedang berlari menghindari kejaran security itu. Namun detik kemudian gadis itu berhasil diringkus oleh security itu. Ada apa itu? Tanya Feli pada Nessa sambil memperhatikan gadis yang ditarik oleh security. Sekilas ia seperti mengenalinya, namun ia tidak bisa melihat wajah gadis itu. Itu pasti wanita yang sembarangan masuk ke sini, makanya diusir oleh security. Jawab Nessa yang memang sudah biasa terjadi, mendapati seorang wanita yang tiba-tiba muncul dan mengaku-ngaku sebagai pacar dari Bastian ataupun pacar Reza. Feli yang semakin merasa mengenali suara teriakan gadis itu pun langsung menghampirinya. Gadis itu terus saja memberontak dan berteriak-teriak saat security itu menariknya dengan paksa. Woi, lepasin anjir. Gue mau nemuin kakakku. Pekik gadis itu yang tidak lain adalah Dewi. Dewi datang bersama supir untuk menjemput Feli. Namun ia dibuat jengkel dengan salah satu security, yang melarangnya dengan alasan ia bukan salah satu model di sini dan justru ia dituduh modus.
Ada alasan sendiri kenapa security itu melarang sembarangan orang masuk. Pasalnya ia pernah membiarkan seorang wanita masuk, wanita itu berbuat gaduh dan berakhir security itu dimarahi habis-habisan oleh Bastian. Sekarang ia tidak mau kecolongan lagi. Dewi yang memang barbar tidak mengindahkan peringatan dari security itu, ia langsung menendang bokong security itu dan langsung menerobos masuk ke dalam kantor dan berteriak-teriak memanggil nama Feli. Membuat semua orang memandangnya aneh. Keluar. Jangan membuat kekacauan di sini. Anda mau saya laporkan ke bos. Tegas security itu dengan terus menyeret Dewi keluar. Sian, Jir. Gue udah bilang mau ke pekikan Dewi terpotong dengan panggilan seseorang yang memanggil namanya lantas ia menoleh dan langsung berbinar-binar. Dewi. Ngapain kamu? Pekik Feli dengan berjalan cepat menghampiri Dewi yang diseret keluar oleh security. Benar saja itu adalah Dewi, pantas saja Feli merasa familiar dengan gadis yang ditarik-tarik oleh security. Mau apa adik iparnya itu datang ke kantornya dan membuat kegaduhan seperti ini? Pak, lepasin adik saya. Pinta Feli dengan perasaan tidak enak pada security itu, yang mungkin sudah dibuat kewalahan dengan tingkah adik iparnya itu. Kak Fel, ayo ke rumah sakit. Kak Dewa pingsan. Seru Dewi dan langsung menarik tangan Feli untuk ikut dengannya menuju mobil yang sedari tadi menunggunya. Apa? Kenapa biasa? Feli kaget bukan main mendengar suaminya itu pingsan, ia merasa bersalah dan berpikir menjadi istri yang tidak becus karena 2 hari ini sudah mengabaikan suaminya itu. Jantungnya berdetak kencang, rasa khawatir dan panik beradu menjadi satu. Wanita itu langsung menangis sejadi-jadinya, ketika sudah berada di dalam mobil dan berjalan menuju rumah sakit tempat Dewa dirawat. Dewi yang melihat kakak iparnya menangis pun, ikut menangis. Ia juga sangat khawatir dengan kondisi kakaknya itu, mengesampingkan rasa marah pada kakaknya. Di lain tempat, seorang pria dewasa terlihat marah besar dan langsung membanting ponselnya setelah melihat video-video tentang kekasihnya dari nomor tidak dikenal. Sementara wanita cantik yang duduk di tempat engkuannya merasa ketakutan, melihat kemarahan dari pria itu. Ia sama sekali tidak berani untuk sekedar bergerak. Pria itu begitu murka mendapati kenyataan kekasihnya itu tidak hanya berhubungan dengannya saja, melainkan dengan banyak pria. Apalagi saat melihat video bagaimana kekasihnya itu, hendak melaporkan kelakuannya itu pada polisi dengan meminta bantuan dari mantan kekasihnya. Sungguh membuat D4 rahnya seakan mendidih. Berani sekali, XXX itu membodohiku. Teriak Fernando. Pria itu terlihat begitu marah. Selama ini hanya Jenika lah wanita yang berstatus menjadi kekasihnya, meskipun ia sering bermain dengan banyak wanita, namun, para wanita itu tidak lantas menjadi kekasihnya dan hanya sekali pakai langsung pria itu buang. Sementara Jenika, ia mempunyai status sebagai kekasih dari pria itu dan tentunya Fernando tidak ingin jika Jenika sampai bermain dengan pria lain. Namun, fakta yang baru saja ia terima sangat melukai harga dirinya. Ternyata wanita yang selama ini ia beri kemewahan itu begitu licik dan sama seperti Keks. Kekek di luar sana, ia kira Jenika adalah wanita polos yang hanya melakukan hubungan satu intim dengannya saja, tidak dengan pria lain. Ternyata ia salah besar. Lihat apa yang akan aku lakukan pada XX itu. Aku pastikan dia tidak akan bisa berjalan segera bangkit dari duduknya dan menyingkirkan wanita XX yang duduk di tempat engkuannya, yang hendak memo 4-skannya di kantor karena sedang tidak ada Jenika. Fernando langsung meluncur menuju alamat rumah sakit yang diberikan oleh nomor asing itu.
Ia mendapatkan informasi jika Jenika sedangkan berada di rumah sakit, karena mengalami cedera. Nomor asing yang menghubungi Fernando itu tidak lain adalah Jack. Setelah mengumpulkan semua informasi tentang Jenika, Jack langsung mengirimi semua video yang ia kumpulkan itu pada Fernando. Entah dari mana Jack mendapatkan nomor Fernando. Bagi seorang Jack, mendapatkan nomor Fernando yang seorang pengusaha itu adalah hal yang mudah. Tidak lupa ia juga mengirimkan video di mana Jenika meminta bantuan pada Dewa, untuk membuatnya lepas dari Fernando dan menjebloskan Fernando ke dalam penjara. Dengan begini Dewa tidak akan mengotori tangannya sendiri untuk memberikan pelajaran yang setimpal pada Jenika. Bisa dipastikan Fernando tidak akan tinggal diam dengan apa yang sudah dilakukan Jenika pada pria itu.